singkat cerita tanggal 14 Agustus 2020 kita mutusin buat trip ke Gunung Lawu bareng teman kantor gua sama Lukman juga. Itu ada sekitar 17 orang. Kita jalan jam 9 malam ya. 9 malam Ya, dari kita Jakarta. jalan jam 9 malam dari Jakarta, terus sampai di base camp Tan Cito itu kita jam Pagi setengah jam 9 pagi. setengah 9 ya. setengah 9 pagi. Terus Kita nggak bisa langsung naik tuh nih. oh iya, Nah, kita nggak bisa langsung naik karena masalah protokol kesehatan, terus juga banyak sih masalah persiapan base camp juga. nah, pokoknya kita persiapan untuk start pendakian, terus juga ada pemeriksaan untuk protokol kesehatan. Itu kita nggak nyangka bakal makan spare waktu panjang dari setengah 9 sampai akhirnya kita siap buat start pendakian jam setengah 12. Jam setengah 12 siang. Dan oh iya Pak, itu pas di base camp lu sempat ditelepon ya? Iya, jadi pas di base camp itu gua pas nyampe base camp ya, terus sempat ditelepon sama orang tua gua, Oh iya. bokap. Nah kebetulan kan gua sama bokap ini nggak tinggal serumah ya. Oke. Gua di Jakarta ngontrak, bokap gua tuh ada di kampung. Nah, sebulan 2 bulan kebelakang ini emang gua nggak ada kontekan sama bokap gua gitu karena ya sibuk kerjaan gitu kan, jadi nggak sempet ada kontekan. Tiba-tiba pagi itu dia nelfon, pas banget baru habis nyampe dia nelfon. Waktu itu posisi pas gue sampai Iya, langsung kan dari gua nggak telepon tuh ya gua nggak telepon, terus dia nanyain gue temen-temenan gitu kan, nanyain kamu di mana gitu. Nah, gua nggak langsung jawab dong gitu, karena gua nggak izin nih mau berangkat naik gunung ini. Oke. Terus gua tanya balik, emang kenapa gitu? Bapak semalam di sini kamu gitu. Bapak ngelihat kamu tuh ada di kuburan dengan raut muka gue tuh yang sedih, dan dia pun ngelihat gue tuh jadi sedih gitu. Oh itu mimpi bapak lu ya? Iya, mimpi kayak gitu. Oke. Nah, gue di situ langsung kaget dong. Wah, kok nih bokap kayak punya firasat gitu kan, firasat yang nggak bagus gitu kan. Nah, habis itu gue baru bilang gue bilang gini, Doni mau naik gunung gitu. Spontan nyokap gue langsung ambil handphone dari bokap gue. Nah, langsung dia bilang, ngapain kamu ke gunung gitu? Udah gak usah, balik lagi aja ke Jakarta gitu. Gak usah macem-macem deh gitu. Wah, ya orang tua Penolakan lah ini. penolakan dari orang tua gue kan, wah kalau gue mau pulang lagi udah tanggung nyampe sini gitu kan, tapi kalau gue mau terusin orang tua nolak gitu, takut nanti kalau jalan gak direstuin sama orang tua kan gue ngeri juga kan gitu ya, takut terjadi apa-apa gitu kan. Firasat orang tua biasanya kan bener gitu. Cuman di sini gue coba yakin lagi sama nyokap gue kalau tujuan sama niat gue kesini tuh nggak macam-macam, gue cuma sekedar mau berlibur kesini gitu. Dan akhirnya setelah gue kasih penjelasan yang masuk akal gitu, akhirnya gue dapet izin di situ lah. Jadi Evan bilang, mah gak usah mikir macam-macam sama Doni, doain aja biar Doni bisa sampai ke gunung terus turun lagi dengan selamat. Akhirnya kita dapet izin dan mulailah kita tuh kan start berangkat jam setengah 12 ya. Setengah 12 ya. Kita start untuk pendakian setengah 12 siang. Kita jalan. Nah, gak beberapa lama kemudian itu ada teman kita namanya Karos. Dia di belakang sama gue Iya. jalannya. Dia itu tiba-tiba kesandung gitu. Lu kenapa, Ros? Bilang kan. Tahu nih, pas dilihat di bawah sendalnya putus. Sendal gunung, lu tahu kan ada tali-tali Ya. semacam itu. Ini baru loh man, kata dia. Baru gue beli pas mau berangkat nih dari Jakarta, mendadak beli gitu. Nah, dia bingung gitu, namanya sendal baru beli, terus jalan juga baru 10 menit 20 menit gitu dari start, kok bisa putus. Dan trek juga nggak terlalu ekstrim banget sih, masih agak normal lah untuk awal-awal. Dia kayak, ini kenapa man ya, apa ini pertanda yang jelek gitu.
Cuman dari di situ ya gue yang yakinin Karos aja lah, ya wajar lah Ros, namanya barang buatan manusia gitu, bisa rusak lah walaupun baru beli gitu. Jadi gue coba buat bawa kejadian yang baru dialami si Karos itu ya ke arah yang positif aja lah. Nah dari situ diakalin ya biar dia nyaman lah pakai sendal itu. Kita lanjut jalan pos 1 nyampe pos 2 sampai pos 3 itu jam 4 ya? Iya, Jam 4 sore. Di situ gue inget banget jam 4 sore karena kita mau makan siang. Ya, telat. Makan siang telat. Kita jadi bawa bekal nasi bungkus dari bawah untuk dimakan. Sampai akhirnya kita selesai makan siang, kita start lagi untuk lanjut ke pos 4 tuh 4:30-an. Kita jalan, gak ada kendala berarti sih sama kayak sebelumnya. Cuman ya karena kita udah sorean aja, udah mau gelap. Habis itu udah selepas maghrib lah, udah gelap tuh. Kita nyalain senter segala macam. Di situ kita kepisah ya. Iya, Kepisah. Gue di belakang tim 2 lah, tim 1 yang di depan. Gue di belakang tuh tim 2 4 orang, 2 Ishak, si Karos sama Azer. Kita emang udah lambat. Kenapa bisa kepisah gitu? Karena si Karos yang di awal tadi itu dia sendalnya putus, terus gak nyaman juga kan, jadi kakinya dia kena, jadi agak lambat gitu. Kita kepisah, gue akhirnya nyampe di pos 4 tuh jam 8. Gue gak nemu dulu kan, lu kayaknya udah duluan tuh karena kita kan janjian di Bupakan Menjangan buat nyampe langsung. Jadi di Bupakan. Ya udah, di situ Karos, man kita ngopi dulu deh, gue sekalian istirahat, ini kaki gue kurang fit nih. Ya udahlah, gue nurutin kemauan si Karos, kita bikin kopi lah buat ngangetin badan. Di situ pas kita mau udah gelar kompor, nesting segala macam, masak air buat kopi, tiba-tiba hujan. Gue agak panik juga kan, hujannya di pos 4. Yang mana lu tau sendiri, diwanti-wanti di pos 4 terkena lanternya. Duh, gimana nih? Si Karos, ya udahlah mana, kita diri tenda darurat aja deh, kata si Karos. Ya gimana ya? Gue pikir kan kita janjian ngecamp di Bupakan Menjangan. Iya. Terus si Karos nyaranin buat ngecamp di situ karena dia nggak kuat. Ini ada miskom kan, karena kita pisah. Cuman gue pikir ya demi keselamatan, udah malam juga, hujan juga, mau nggak mau gue Karos, Ishak, masih aja diri tenda di pos 4. Itu sampai jam 9 kita rencananya kita diri tenda darurat biar nunggu hujan reda kita jalan lagi. Cuman hujan gak reda sampai jam berapa gitu, sampai akhirnya tenda darurat itu jadi tenda permanen kan. Ya udahlah, sampai akhirnya kita kecapean, kita istirahat terus ketiduran. Nah, gue nggak tahu nih tim 1 gimana, gak ada komunikasi kan, emang dari awal nggak kepisah, tiba-tiba kepisah. Gue nggak tahu nih tim 1 si Doni, si Ucon dan teman-teman kantor yang lainnya. Jadi itu pas di tim 1 ya, di pos 4 itu kita dari pos 4 menuju pos 5. Kita nyampe di pos 5 itu jam 10. Jam 10 nyampe pos 5. Iya. Nah, di sini gua ngalamin kejadian dulu nih ya. Kejadian yang bisa dibilang ya ini untuk pertama kalinya gua ngerasain gitu. Bisa dibilang kejadian mistis sih. Itu di pos 5 apa? Pos 4 menjelang pos 5. Di jalur. Iya, di jalur. Emang di situ juga gua ngerasain gua juga kena hujan. Di situ. Iya, jam 8 kan mulai jam 8 mulai hujan lah. Jam 8 kan mulai hujan tuh kalau gua hujan. Nah, anak-anak tuh pada pakai jas hujan semuanya.
kondisinya gue kan lagi gue nggak nemu jas hujan gue tuh di depek. Nah di situ gue juga akhirnya saya dulu sama Doni. Karena Iya. dia sempet berhenti buat nyari jas hujannya. Terus gue ngejar yang agak paling depan kan, karena gue berpikir kalau hujan takutnya nanti di saluran atas lima kan yang akan depan kasihan yang lagi gitu kan. Terus gue jangan di awal. Pas gue berpisah sama gue itu gue sempet ya udah gue nyari jas hujan gue nggak nemu. Nah ini kan hujan masih kayak gerimis awet gitu ya. Ya udah gue putusin aja untuk terus jalan aja deh gitu karena masih kecil lah gitu kan. Akhirnya gue jalan, gue ngejar bucon tuh kondisi gelap kan. Nah, nggak nemu si buconnya. Gue papasan sama rombongan kita cewek. Ya si Neneng. Si Neneng. Iya kan dia posisi kan di depan tuh kan semuanya, gue agak belakangan dikit. Oh jadi si Neneng ketinggalan juga. Ketinggalan kondisinya gitu. Oke. Nah, ketemu sama Neneng di pos bukan di pos sih, menjelang pos 5 gitu. Nah, Belum nyampe pos 5 lah gitu. Iya. Itu kan di belakang juga masih ada nih, rombongannya agak kepisah dikit lah gitu. Karena kalau Iya. gunung pasti itu kepisah. kepisah karena Iya. udah malam juga sih. Makanya, nah, gue ketemu Itu Neneng, Neneng. dia lagi di pojok kayak di pinggir jalur gitu, dia minggir. Gue langsung nyamperin dia, terus gue tanya, lu kenapa gitu. Nah, dia cuma bilang dengan raut muka yang datar gitu ya, dia cuma bilang tangan gue dingin gitu. Nah gue sih agak panik gitu kan. Gue tanya sama dia masih kuat nggak gitu. Masih. Udah kita jalan lagi. Iya. Oke akhirnya gue sama dia mutusin buat jalan lagi. Pelan-pelan tuh gue jalan sama dia. Nah gue posisi gue di depan, dia di belakang gue. Jalan jatuh berdua. Nah nggak lama jalan berapa meter gitu lah ke depan, tiba-tiba dia jatuh sujud debu gitu, kaget gue ke belakang. Terus spontan langsung dia bilang, "Neng lu apa?" Dingin, kepala pusing, terus ya pokoknya badannya gak enak, dia bilang gitu. Nah Lu khawatir dong. bukan khawatir lagi, khawatir banget gitu. Dan posisi gue juga bingung nih, gue mau si Neneng ini mau ngapain gitu kan. Iya. Gue nggak ngerti gitu kan. Ya karena itu kan lu baru Karena gue baru pertama kali pemula kan, pemula. perdana itu. Dan dalam pikiran gue tuh ya ini hipo, ini anak hipo, fix hipo gitu. Ya karena hujan sih, Iya, lu langsung mikir ke kemudian, situ. iya kedinginan hipo. Terus akhirnya si yang tadi agak kepisah Di belakang lu di belakang tuh anak nyampe. sampai di lu. Iya, pas kondisi kan itu di Neneng yang tempat yang pingsan. Akhirnya dia nanya kenapa dong? Nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Kayaknya sih kedinginan gitu kan. Udah pingsan gak sadar gitu. Udah ada gitu. Terus dicoba ngobrol sama cewek yang lainnya gitu kan, nggak nyaut, tapi sempet sih nyaut dikit-dikit doang gitu. Kayak Iya sadar, gumam gitu lah. gumam lah antara sadar dan nggak sadar gitu. Iya. Dan situ kondisinya anak pada panik semuanya. Akhirnya karena posisi kondisi juga hujan, terus kalau mau bikin tenda darurat pun di situ kan nggak mungkin nih karena di jalur apa, nggak ada space gitu. Ada space buat tenda. Mau nggak mau nih, gue Memang harus pos 5. iya harus pos 5 gitu ya. Akhirnya kita mutusin kita gendong aja. Setelah gue gendong si Neneng, ini ada kerasa agak beda nih Nye. Kenapa? Neneng lu tahu kan lu berat badannya berapa? Iya, dia Ya kecil lah gitu. cewek, kecil, kurus. Iya kurus ya. Ya paling berat badannya sekitar 45 sampai 48 lah gitu. Nah, Lu pas gue gendong berat banget Nye. Berat gitu. Gue nggak tahu tuh. lu taksir gak kayak berat si Neneng yang aslinya. Intinya lebih berat nggak kayak berat yang normal gitu. Emang sih katanya kalau kondisi orang nggak Pingsan. sadar kan pingsan emang agak berat Lebih ya. berat dari- Lebih berat. Iya. Cuman posisi itu udah berat banget. Gua Lu ngerasain. ngerasain. Kira gue paksain karena panik juga kan. Gue gendong sampai di depan itu ada batang roboh di jalur, batang kayu di bawah. Batang pohon Tumbang. tumbang Tumbang. ngalangin jalur. Ya. Kayu jalur.
untuk gua posisi nggak bawa si nenek pun itu gua susah ngelangkahnya, Oke. apalagi kondisi lagi Lu gendong nenek. akhirnya Jadi gimana? si nenek gua pinggirin dulu. Nah oh ya gue lupa tadi kan papa saya nama Jerry tuh ya, pas sebelum mau gendong nenek itu Jerry udah gue suruh duluan di depan ngejar si Ucon Yang udah yang di duluan, depan di sebelumnya. depan. Dia sampai pos 5 dua. Iya, Lu udah sama. pas 5. Iya. Nah akhirnya si Jerry gue suruh ke sono, maksud gue lu nyampe sono duluan bikin tenda, gue di belakang gendong. Biar si nenek nyampe sono udah ada Ada tenda. Ada Oke. tenda gitu. Nah lanjut lagi kan tadi kan pas ada belakang konser tuh, ini gue pengen gendongin. Dan situ kita coba kondisinya makin parah. Kondisi si nenek. Iya, ini udah bener-bener di ya mukanya ditabukin gitu, kayak sama si temen ceweknya ini si Ajeng. Oh, jadi lu jalan bertiga. Iya, Ajeng tuh sama ada pendaki cewek lain lah gitu, ikut bantuin. Itu udah ditabukin, itu udah lagi nyaut. Emang udah pingsan lah. Iya, soalnya udah intinya. bisa tuh makin panik di situ kan. Akhirnya coba ganti kos kakinya basah tuh, ganti yang ini gitu. Dan udah diganti semuanya. Lewat nggak nih, porter atau ranger gua nggak tahu ya. Gitu. Nah, dia langsung nanyain kenapa mas, katanya gitu. Ini temen, ini hipotermia. Lu bilang gitu. Gue bilang gitu, ini hipo nih. Gitu. Ya udah coba dicoba kayak ngasih pertolongan pertama gitu kan. Tapi bingung juga karena P3K di kondisi yang di orang di situ gua sama Ajeng nggak ada. Orang-orang yang nemennya di situ nggak megang. P3K di gua. Ya, P3K di gua. dia sama di depan satu. Yang udah nyampe pos 5. Iya, gitu. Ah. Akhirnya ya udah gue bilang sama ranger atau porter lah. Itu, bang bantu saya aja gendong nih nggak gendong. Oke. Ya karena nggak bisa gue gendong sendiri gitu. Iya. Dan akhirnya gendong itu di pohon, supporternya lah yang satu yang bantuin itu biar saya gendong gitu. Oke. Akhirnya si porter gendong nih ya, baru berapa meter berhenti nggak kuat. Ganti. Logikanya porter tuh tahu tugasnya ngapain. Ya intinya fisiknya lebih kuat dari lu lah. Betul, intinya fisiknya lebih kuat dari gua. Cuma dia gendongnya malah lebih Iya, sebentar daripada lu. lebih sebentar dari gua. Oke. Akhirnya udah, kenapa bang? Gua bilang gitu. Udah nggak kuat, Gantian. Akhirnya gantian lagi. Gua juga pas gendong baru langkah beberapa meter gitu, nggak kuat lagi. Gantian lagi, Saling gantian. saling gantian pokoknya sampai masuk ke tenda. Gitu. Oke. Akhirnya nyampe lah tuh di pos 5. Pos 5. Tenda udah Berdiri. berdiri ya Iya. gitu tenda. Itu cepet kaget sih gua. Karena kan rencana di awal gitu tuh bikin tenda di Pekanbaru kan. Iya. Itu gua udah sampai pos 5 duluan, keadaan hujan dan gua tetap buat resit karena gua pikir di paling depan tuh udah kedinginan juga kan. Oke. Ternyata si Jerry gua nggak tahu tiba-tiba dia teriak ya, "Kan ayo bikin tenda darurat ya di pos 5 aja." Ya udah kayak gue bikin tenda sih saat itu. Karena gue bongkar lagi resit, udah secepat mungkin gue tuh bikin tenda dalam keadaan mikir pelan karena si Jerry bilang si Neneng pingsan. Nah, Intinya mau nggak mau tenda di pos 5 gitu. Ya. iya udah. Akhirnya nyampe lah Neneng tuh di pos 5, kita masuk ke tenda. Di tenda itu Neneng kesurupan nyanyi.